I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Okay everyone, today we will explain about theory of translation. Okay, the first definition of translation, atau dalam bahasa Indonesianya definisi terjemahan. Penerjemahan pada dasarnya adalah fenomena yang sangat kompleks, dan wawasan tentang ini kegiatan interlingual berasal dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda seperti linguistik, sosiolinguistik, antropologi budaya, teori komunikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang penerjemah yang baik harus berusaha untuk memperkaya pengetahuannya dan berlatih dalam menerjemahkan agar mampu menghasilkan terjemahan yang baik. Berikut adapun beberapa definisi terjemahan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, penerjemahan di sini dipahami terutama sebagai proses antar budaya komunikasi yang produk akhirnya adalah teks yang mampu berfungsi secara tepat dalam situasi dan konteks penggunaan tertentu. Kedua, terjemahan adalah pengganti bahan tekstual dalam satu bahasa oleh materi tekstual yang setara dalam bahasa lain. Menurut Cutford, ada 2 item leksikal yang perlu diperhatikan, yaitu materi tekstual dan setara. Yang ketiga, terjemahan adalah istilah umum yang mengacu pada transfer pemikiran dan ide dari satu bahasa sumber ke bahasa lain atau target. Baik bahasa tersebut bentuk tertulis atau lisan, apakah bahasa telah ditetapkan autobiografi atau tidak memiliki standarisasi tersebut, atau apakah salah satu atau keduanya bahasa didasarkan pada tanda, seperti bahasa orang tuli. Yang keempat, terjemahan pada dasarnya adalah perubahan bentuk. Ketika kita berbicara tentang bentuk A, bahasa, kita merujuk pada kata frase, klausa, kalimat, paragraf, dan lain-lain yang diucapkan atau ditulis. Dalam terjemahan, bentuk bahasa sumber digantikan oleh bentuk bahasa penerima atau target. Yang kelima, terjemahan adalah kerajinan yang terdiri dari upaya untuk mengganti pesan tertulis dan atau pernyataan dalam bahasa lain dengan pesan yang sama atau pernyataan dalam bahasa lain. Yang keenam atau yang terakhir, terjemahan terdiri dari reproduksi dalam bahasa reseptor terdekat, persamaan alami dalam pesan bahasa sumber. Pertama, istilah dari makna, dan kedua dalam hal gaya. 2 types of translation. There are so many definitions of translation offered by experts, but they can be categorized into 2 broad types, namely free and literal translation. Free translation, also called sense for sense translation. There are some principles for the translator to translate a text using this type of translation. These are the principles of free translation. A. The translation should convey the ideas of the target language text, not the words. B. The translation is like the text written in the target language in terms of its flexibility. C. The translation should have its own style. D. The translation should show the time of the writing of the text. E. The translation may add or reduce anything excited in the short language text. F. A literary genre does not have to be maintained.
Oke, di sini penerjemah harus mencoba mentransfer gagasan bahasa sasaran teks ke dalam teks sumber bahasa. Ini bukan ide, tapi bentuk ide atau konten yang harus diberikan. Terjemahan harus dibaca seperti teks aslinya dalam bahasa sasaran, sehingga penerjemah diperbolehkan menambah atau mengurangi unsur-unsur yang dapat mengganggu kelancaran hasil penerjemah. Namun, perlu dicatat bahwa penerjemah tidak boleh mengubah genre tulisan jika idenya masih bisa tersampaikan tanpa mengubah genre. Terjemahan setia juga disebut terjemahan kata demi kata. Idealnya adalah segmentasi teks bahasa sumber menjadi kata-kata individual target. Selanjutnya, di dalam detail, prinsip-prinsip terjemahan setia sebagai berikut. A. Penerjemah harus menggunakan kata-kata bahasa sumber. B. Ketika terjemahan dibaca, itu seperti terjemahan. C. Terjemahan harus menunjukkan gaya teks bahasa sumber. D. Terjemahan harus menunjukkan waktu penulisan teks. E. Terjemahan tidak boleh menambah atau mengurangi apapun yang ada di dalam teks sumber bahasa. F. Genre sastra harus dipertahankan dalam terjemahan. Atas dasar prinsip-prinsip di atas, penerjemah dalam menjalankan tugas harus menerjemahkan teks secara harfiah dan mempertahankan gaya teks. Oleh karena itu, ketika terjemahan dibaca, itu seperti terjemahan dan dalam hal ini, penerjemah tidak boleh mengurangi atau menambahkan kata dari teks bahasa sumber. Itu waktu penulisan juga harus ditunjukkan. Yang terakhir, genre tertentu harus diterjemahkan ke dalam genre yang sama. Puisi, misalnya, harus diterjemahkan ke dalam puisi, bukan prosa. Audio Jungle.